wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenal komponen daripada tensioner lifter. Nah, sebelum kita mengenal komponen tensioner lifter, nah kita mengenal dulu fungsi dan jenis-jenis tensioner lifter. Nah, jenisnya itu ada beberapa macam, ada yang tipe manual, semi otomatis, dan otomatis. Nah, otomatis ini ada dua macam, ada yang otomatis seperti ini, ada yang otomatis yang terendam oleh oli atau sistemnya hidrolik. Nah, itu biasanya digunakan di motor-motor lama tipe cube. Dia tertanam di blok mesin ya. Jadi cara membukanya itu dengan dibuka baut di bawah dekat baut pembuangan oli. Nah, itu yang otomatis tipe hidrolik ya. Baik, kita akan membahas yang tipe otomatis seperti ini. Ini ada dua macam. Ini yang untuk Yamaha dan Suzuki, yang ini yang digunakan di motor Honda ya. Baik, fungsi tensioner lifter adalah untuk menjaga ketegangan rantai keteng atau rantai mesin atau chain supaya buka tutup klep itu teratur. Nah, kalau ini sudah rusak, maka suara yang ditimbulkan pada rantai mesin atau rantai keteng itu akan menimbulkan suara yang sangat berisik. Ini memang part yang sangat awet ya, jarang rusak. Makanya SOP-nya kalau ini sudah rusak itu harus diganti ya. Ya. Baik, kita akan membongkar untuk membandingkan kedua tensioner lifter yang Honda ini dan Yamaha atau Suzuki. Nah, kita buka dulu skrupnya ya menggunakan obeng plus. Ini buka dulu seperti ini. Ini yang tipe Honda ya. Kita buka. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan obeng minus ya, atau gunakan ini buatan sendiri. Tinggal kita putar seperti ini untuk membukanya ya. Kita putar, yang penting dia naik ke atas seperti ini. Untuk memudahkan aja, terserah pakai apa aja, yang penting ini bisa naik dan kita bisa mengeluarkan yang di dalamnya. Ini kita tahan pakai baut ini seperti ini. Nah, lalu kita buka, ini ada pengancingnya ini ya, seperti ini ya. Kita buka pengancingnya. Nah, atau klip penguncinya ya seperti ini. Nah, setelah itu kita buka. Buka. Ini dalamannya seperti ini ya. Kita buka ininya, komponennya. Lalu kita mengenal masing-masing komponen daripada tensioner lifter ya, atau biasa disebut dengan kunci penekan rantai mesin ya. Nah, buka seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang tipe Honda. Nah, setelah kita buka, kita akan mengenal komponen-komponen daripada tensioner lifter tersebut ya. Nah, ini bodinya ya. Ini bodi tensioner lifter. Ini spring atau pegasnya ya, pegas pengembali. Nanti dia bergerak itu berlawanan jarum jam. Nah, kita nanti memasukkannya itu secara jarum jam, tapi dia bergeraknya itu nanti mengikuti kekendaraan rantai keteng itu turun berputar berlawanan jarum jam ya. Springnya
Ini tadi skru penutupnya yang atas ya, penutupnya. Yang ini adalah bead screw atau skrup untuk memutarkan daripada springnya ya. Ini baut bead screw-nya. Ini washernya atau ringnya ya, untuk membatasi supaya si ring ini tidak keluar ya. Ini kolarnya ya. Ini kolar. Terus yang ini penguncinya tadi ya, klip pengunci. Ini adalah slide shape-nya. Ini nanti yang menekan ke bawah. Mungkin itu komponen-komponen daripada tensioner lever yang Honda. Nah, sekarang kita akan rakit komponen tersebut ke tensioner bodinya ya. Baik, cara pemasangannya seperti ini. Kita pasangkan pegasnya ya, topernya ke bead screw-nya, ke bautnya sini, tak sini. Lalu kita pasangkan ke bodinya. Jadi kan ada alurnya ya, kita tinggal masukkan aja alurnya seperti ini. Seperti ini ya, tinggal dimasukkan ke alurnya, paskan kedudukannya ya, pas. Kalau sudah pas seperti ini kedudukannya, kita pasang ring untuk pembatas supaya si pegas ini tidak keluar, loncat keluar. Kasih ringnya atau washernya seperti ini. Nah, baru kita pasang kolarnya ya, untuk menahan aja supaya tidak, pas kita putar tidak keluar. Setelah ini tetap ditahan supaya tidak meloncat keluar, yang ditahan ya, ininya ditahan seperti ini. Lalu kita balik, kita putar searah jarum jam seperti ini ya. Terus dia akan masuk ya. Ini tetap ditahan bawahnya, kita lihat. Nah ya, udah masuk seperti ini. Kita pakai kunci ini untuk menahan supaya tidak loncat. Kita putar 2 putaran supaya nambah kencang. 2 putar sudah seperti ini, tahan. Nah, setelah itu baru kita pasang bead screw-nya ya. Untuk penahannya ini kita pasang seperti ini. Pasang. Terus paskan ke dudukannya ya. Sebelum dikunci nanti pas dia ke dudukannya. Nah, pas kedudukannya ya. Setelah pas kedudukannya, baru kita kunci ya. Kita kencangkan dengan obeng min kecil seperti ini. Udah ya, udah terkunci ya, tuh sudah terkunci. Baru kita tes. Nah, cirinya kalau misalkan dia masih bagus, pas kita begini, kita lepas, dia langsung otomatis bergerak dengan lancar. Nah, kita putar sedikit. Nah, ini berarti masih bagus atau masih layak digunakan ya, karena dia ke bawahnya itu cepat. Kita lepas. Nah, ini masih bagus atau masih layak digunakan ini ya. Setelah itu kita tinggal kencangkan seperti ini, lalu kita pasang ke kendaraannya. Sekarang kita ke tipe Yamaha. Nah, tipe Yamaha itu hampir sama, cuma dia lebih praktis ya. Lebih praktis, si pernya itu tinggal kita pasang saja ya. Coba kita buka, membukanya seperti ini.
kita tinggal putar, tinggal tekan penguncinya seperti ini, seperti itu ya. Lalu kita buka. Nah, dia lebih praktis. Sistemnya jepernya seperti ini. Kalau yang tipe Suzuki atau Yamaha, dudukannya tinggal kita pasangkan. Kita pasangkan seperti ini. Di sini kan ada coakan untuk ngepasin ke ini ya, ngepasin ke cantelan ininya, kita paskan ke sini. Nah, kita paskan seperti ini, lalu kita dorong, paskan dorong, ya, paskan dorong, baru kita pasang bagian-bagian, ya, seperti ini. Dan slide shape-nya ini. Putar 2-3 putaran ke pin skrunya atau skrup penguncinya. 1 2 ya, 3. Nah, baru kita paskan ke dudukannya. Nah, setelah itu baru kita tekan seperti ini dan seperti itu ya. Nah, kalau sudah mengunci kita tes. Nah, ini sebenarnya tensioner yang sudah lemah ya, jadi dia pergerakannya tidak sempurna. Coba dilihat, oh, jadi lambat pergerakannya ya. Pas kita putar, dilepas keluarnya kurang maksimal ya. Jadi mungkin itu saja untuk review bagian-bagian daripada tensioner lifter yang otomatis tipe Honda dan Yamaha atau Suzuki ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.